Di belakang saya ada patung Iron Man. Ini adalah salah satu bentuk syirik. Patung, gambar adalah bentuk-bentuk syirik. Ya. Maka untuk itu saya siap untuk memusnahkan berhala. Berhala teman-teman ya. Iron Man itu berhala. Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kalian sudah pernah lihat video ini teman-teman? Muncul sesuatu yang heboh. Ini ada seorang ustadz, kayaknya dia ya, ustadz atau kiai yang sedang memusnahkan berhala teman-teman. Dan apakah kalian tahu berhalanya itu apa? Iron Man ya, sosok pahlawan fiktif ya yang ada di film The Avenger itu ternyata menjadi berhala kalau di Indonesia teman-teman. Bagaimana tidak? Soalnya di Indonesia hal-hal seperti ini katanya syirik. Syirik teman-teman. Kemarin pernah saya bahas juga beberapa hari yang lalu bahwa foto prewedding ini juga syirik teman-teman. Foto kalian, kenang-kenangan saat menikah, saat prewedding, itu juga dikatakan syirik kalau di Indonesia. Ya Allah, ini perlu kita luruskan ya. Karena apa? Kalau sampai kita ini terlalu bersikap kaku dalam beragama, itu sepertinya juga kurang pas. Karena apa? Karena seharusnya kita ini bisa memahami dengan sangat luas, meskipun dengan hati-hati ya. Jadi tidak semua patung yang ada di Indonesia ini adalah berhala. Nggak semua foto atau lukisan itu juga membuat syirik teman-teman ya. Contohnya satu ini, coba kita cek dulu ya. Ini berita bagaimana kok sampai Iron Man ini dihancurkan karena dianggap sebagai berhala dan membuat orang-orang Islam di sekitarnya ini menjadi musyrik. Di belakang saya ada patung Iron Man. Ini adalah salah satu bentuk syirik. Patung, gambar adalah bentuk-bentuk syirik. Bentuk syirik teman-teman ya. Patung, gambar itu bentuk-bentuk syirik. Maka untuk itu saya siap untuk memusnahkan berhala. Oke. Bapak ini siap untuk memusnahkan berhala teman-teman. Wih. Kepala patungnya dirusak, tangan atau kakinya juga dipatahkan. Ya Allah. Di belakang saya ada patung Iron Man. Ini adalah salah satu bentuk syirik. Bentuk syirik teman-teman ya. Jadi patung dan kemarin juga ada lukisan, ini dianggap syirik oleh mereka-mereka yang mungkin sepertinya terlalu kaku dalam menyikapi suatu hal ya. Contohnya ya seperti ini, patung, padahal ini gunanya untuk apa sih? Kok dibikinkan patung itu untuk apa? Kita harus tahu, Iron Man ini adalah tokoh pahlawan fiktif ya. Dan jelas ini tidak didewa-dewakan, tidak dianggap memiliki kekuatan yang beneran, karena sudah pasti ini untuk hiburan semata teman-teman, untuk mainan, untuk hiburan, untuk ajang selfie, ya hanya seperti itu saja. Apakah hal-hal seperti ini membuat kalian ini tergoda imannya, lalu kalian keluar dari Islam? Kalian akan menganggap patung ini dewa. Kalian menganggap patung ini pengganti Tuhanmu. Kan tidak. Ya Allah. Tapi anehnya, ini yang menghancurkan justru pemiliknya sendiri. Ini yang menghancurkan pemiliknya loh teman-teman. Coba kita cek lagi videonya ya. Allahu Akbar. Sudah pasti orang Islam ya, sudah pasti orang Islam. Yang menghancurkan patung ini sudah pasti orang Islam karena kalimatnya Allahu Akbar ya. Oke teman-teman, sekarang di belakang saya ada patung Iron Man yang ada di Pondok Wisata Alam Nur Amir milik Pondok Wisata Alam Nur Amir ya, Pondok Wisata Alam Nur Amir. Ini sudah pasti untuk
kegiatan wisata teman-teman ya, wisata. Dan ya pasti mainan lah, yang suka pasti anak kecil. Meskipun orang-orang dewasa seperti saya juga pasti akan suka melihat sosok Iron Man, tokoh fiktif itu, karena di dalam filmnya keren sekali ya, hanya sekedar keren teman-teman. Kita tahu itu fiktif, tapi ya keren saja, alur ceritanya bagus. Tapi ya nggak mungkin mendewakan lah. Coba kita ulang ya, ini di pondok tempat wisata. Oke, kita ulang lagi. Yang ada di Pondok Wisata Alam Nur Amir, milik beliau. Milik beliau. Milik beliau, kita ulang ya. Ya, dan beliau menyadari kalau ini adalah salah satu bentuk syirik. Bentar. Ini patungnya atau tempatnya ini milik beliau. Sosok yang berjenggot itu ya, sosok kiai atau ustadz yang berjenggot itu ya, milik beliau. Dan beliau sadar itu syirik. Apakah mungkin pernah dipakai untuk beribadah, Pak, patungnya? Apakah Iron Man ini pernah disembah? Kalau pernah disembah ya mungkin itu syirik. Tapi kalau cuma buat foto, lalu Anda mengatakan itu syirik, ya aneh saja. Meskipun itu hakmu ya Pak ya, itu kan milikmu, itu hakmu untuk kau hancurkan. Tetapi kalau ketika membongkar ada kalimat Allahu Akbar, itu sudah pasti orang Islam. Dan orang Islam menghancurkan patung yang tidak disembah itu kan aneh. Coba kita simak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar. Itu patung dibikin-bikin sendiri, dirusak-rusak sendiri, tapi kalimatnya Allahu Akbar. Seolah-olah patung ini membuat kita syirik, teman-teman ya. Yang bikin loh dia sendiri. Amir, milik beliau. Iya. Dan beliau menyadari kalau ini adalah salah satu bentuk syirik. Beliau menyadari ini bentuk syirik. Patung, gambar adalah bentuk-bentuk syirik. Ketika kita menyadarinya, kita harus menghancurkannya atau menghapus gambar tersebut. Ketika kita menyadari bahwa itu bentuk syirik, berarti ada yang nyembah, ya. Berarti ada orang yang menyembah. Oke, nggak apa-apa. Kalau memang itu dianggap sebagai Tuhan, ya hancurkan saja, nggak apa-apa, Pak. Apakah Pak Nur Amir melakukan ini dengan terpaksa? Saya tidak terpaksa. Bahkan dulu sebelum itu udah saya potong nih bagian bawahnya. Bagian bawahnya. Jadi biar seakan-akan tidak kelihatan itu berhala. Tapi ternyata ada kepala. Kepala itu akar. Oke. Jadi dulu dibuatnya patungnya utuh, terus dipotong biar tidak utuh ya. Potong setengah badan. Tapi tetap saja ada kepalanya. Jadi harus dihancurkan juga kepalanya. Maka untuk itu saya siap untuk memusnahkan berhala. Allahu Akbar. Allah. Ya, beginilah teman-teman ya. Jadi kalau kita terlalu berlebihan juga dalam menyikapi suatu hal, ya seperti ini jadinya. Seharusnya kan patung-patung seperti ini nggak usah dihancurkan, nggak apa-apa. Tidak apa-apa teman-teman, karena ini mainannya anak-anak. Anak-anak yang mengerti ini hanyalah sebuah patung. Anak-anak ini mainan anak-anak teman-teman ya. Jadi kalau ini mengganggu keimanan kalian, ya sudah. Toh ini milik Anda. Dihancurkan nggak apa-apa Pak. Bersama kita musnahkan. Silahkan. Berat. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya, memang berniat sekali untuk menghancurkan berhala ya. Kalimatnya sampai semangat sekali ya. Menggebu-gebu untuk menghancurkan berhala. Ya, karena itu milik beliau sendiri, it's okay lah. Cuman karena kita juga orang muslim ya. Kita orang muslim, kita perlu juga mengedukasi. Memang patung, lukisan makhluk hidup itu di dalam Islam itu tidak diperbolehkan teman-teman ya. Makanya kita harus sangat berhati-hati karena dianggap
patung itu nantinya bernyawa, menyerupai makhluknya Gusti Allah, nanti juga akan disembah. Kita harus berhati-hati memang. Cuman kalau sejenis Iron Man, mungkin juga patung apa ya? Patung mungkin Doraemon, itu kan mainannya anak-anak, dan kalau tidak mengganggu keimanan kalian, nggak apa-apa, nggak usah dihancurkan. Toh itu memang bukan berhala teman-teman ya. Beda di zamannya dulu, zaman Kanjeng Nabi dulu, itu beda sekali. Dulu itu disembah-sembah. Kalau sekarang kan tidak. Jadi ya sekedar kalian tahu saja bahwa kalau itu milik kalian nggak apa-apa. Tapi kalau dipublis ya harus berani direaksi. Kemana Pak Yadi? Saya mau beribadah nih Di mana? di patungnya Iron Man. Wah, Ya kalau memang awal mulanya seperti ini ya, ada orang yang beribadah di patungnya Iron Man, ya nggak apa-apa, dimusnahkan saja, karena dianggap itu adalah berhala beneran teman-teman, ibadah di depan patungnya Iron Man. wah sudah dihancurkan Pak Yadi. Waduh, saya ibadah gimana dong? Nah, nggak punya Tuhan sudah Pak Yadi. Pak Yadi nggak punya Tuhan sekarang ya, karena Tuhannya dihancurkan oleh Pak Ustadznya tadi. Kasihan. Halo? Hah, patung Liberty juga. Patung Liberty juga dihancurkan. Ya, mungkin ada orang-orang yang menyembah Iron Man-nya tadi sehingga membuat pemiliknya ini terpaksa menghancurkan patung Iron Man. Ada-ada saja ya di Indonesia ini.